Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh, yaitu bab 2. Muncul suatu pertanyaan, apakah alasan sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar? Jawabnya diantaranya adanya kehendak para warga negara yang bersangkutan agar terjamin hak-haknya. Selanjutnya, adanya kehendak para pembentuk negara baru tersebut agar terdapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya. Berikutnya, adanya kehendak dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu atas pemerintahan negaranya. Pokok kaidah fundamental yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain yaitu pengakuan kemerdekaan, hak segala bangsa, cita-cita nasional, pernyataan kemerdekaan, tujuan negara, kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Demikian berikutnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa perjuangan revolusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh lembaga yang tidak setingkat dengan MPR. Lalu pertanyaannya, apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sah menjadi hukum dasar dan menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara dan bangsa? Jawabnya adalah karena bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya dengan jalan revolusi, maka Undang-Undang Dasar yang dibuat dalam masa revolusi tersebut menjadi suatu konstitusi yang sah. Hal itu diungkapkan oleh Hans Kelsen seperti dikemukakan oleh Profesor Ismail Sunni 1977 halaman 13.
Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada kesepakatan dasar berkenaan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kesepakatan dasar terdiri atas 5 butir diantaranya. Yang pertama, tidak merubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Adapun yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar atau dalam batang tubuh. Yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan kaidah pokok negara yang fundamental yang memuat prinsip-prinsip negara, di antaranya tujuan negara, bentuk negara, dan dasar negara, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila bagi Indonesia sudah final, tidak perlu diutak-atik, diperas menjadi Trisila, Ekasila atau gotong royong. Semuanya perlu kita pertahankan dan kita jaga bersama dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika untuk jayanya Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.